Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismahani, NIM 23112006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan arsitektur von Neumann dan arsitektur Hartford. Langsung saja ke materi berikutnya. Di sini ada pengertian arsitektur von Neumann. Arsitektur von Neumann adalah model dasar komputer yang dikembangkan oleh John von Neumann pada pertengahan abad ke-20. Dalam arsitektur ini, program dan data disimpan dalam memori yang sama, memungkinkan CPU untuk mengakses dan menjalankan instruksi secara berurutan. Konsep utama dari arsitektur ini adalah menggunakan satu jalur data atau bus untuk menghubungkan memori dan CPU. Nah, jadi arsitektur von Neumann ini menggunakan memori yang sama ya. Program dan data disimpan dalam memori yang sama. Dan menggunakan satu jalur data atau bus untuk menghubungkan memori dan CPU. Nah, langsung saja ke materi berikutnya. Sekarang pengertian arsitektur Hartford. Arsitektur Hartford adalah model arsitektur komputer di mana memori untuk instruksi program dan memori untuk data disimpan secara terpisah. Setiap jenis memori memiliki jalur komunikasi bus sendiri dengan unit pemrosesan pusat CPU yang memungkinkan akses simultan ke instruksi dan data. Ini berbeda dengan arsitektur von Neumann, di mana kedua jenis memori berada dalam satu ruangan memori yang sama. Jadi, arsitektur Harvard itu memiliki memori yang berbeda ya dalam satu ruangan yang sama. Memorinya itu berbeda. Dan memiliki jalur komunikasi bus sendiri dengan unit pemrosesan pusat CPU. Oke, langsung saja ke materi berikutnya. Karakteristik dan perbedaan kedua arsitektur. Arsitektur von Neumann, karakteristiknya memori tunggal. Program dan data berada dalam satu ruang memori yang sama. Siklus fetch decodes execute. CPU mengambil instruksi dari memori, mengkode instruksi tersebut, dan kemudian mengeksekusinya. Bus tunggal menggunakan satu bus untuk mentransfer data dan instruksi yang dapat menyebabkan bottlenecks hambatan dalam kinerja. Kelebihannya sendiri yaitu desain yang sederhana dan fleksibel, dapat digunakan untuk berbagai macam aplikasi karena semua instruksi disimpan dalam memori yang sama. Kekurangannya, von Neumann bottlenecks karena hanya ada satu jalur untuk mentransfer data instruksi, membatasi kecepatan pemrosesan. Berbeda dengan arsitektur Hartford ya, karakteristik utamanya memori terpisah memiliki data jenis memori, satu untuk menyimpan instruksi, biasanya ROM, dan satu lagi untuk menyimpan data, biasanya RAM. Ini memungkinkan akses simultan ke instruksi dari data yang tidak memungkinkan dilakukan pada arsitektur von Neumann. Akses paralel CPU dapat mengakses memori instruksi dan memori data secara bersamaan yang memungkinkan pemrosesan yang lebih cepat. Keamanan dengan memisahkan memori instruksi dan data, arsitektur Hartford lebih aman dari serangan seperti buffer overflow karena serangan pada memori data tidak dapat mengubah instruksi dalam memori instruksi. Keterbatasan kapasitas. Meskipun memiliki kecepatan tinggi, arsitektur ini terkadang dibatasi dalam kapasitas memori karena adanya pembatasan pada jumlah memori, instruksi, dan data yang dapat digunakan. Kelebihannya, kecepatan pemrosesan. Mampu melakukan pemrosesan lebih cepat karena akses simultan ke instruksi dan data. Efisiensi dalam pengolahan data. Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi, seperti pengolahan sinyal, digital, DSP, dan aplikasi multimedia.
Kekurangannya sendiri yaitu desain kompleks. Memisahkan memori membuat desain sistem menjadi lebih kompleks. Biaya pembangunan sistem dengan arsitektur Harvard biasanya lebih mahal untuk dibangun dibandingkan dengan sistem von Neumann. Lanjut aja ke materi berikutnya, teman-teman. Ada karakteristik arsitektur von Neumann, ini perbandingannya ya, dan ada karakteristik arsitektur Harvard. Karakteristik dari arsitektur von Neumann, memorinya, program dan data dalam memori yang sama. Kalau arsitektur Harvard, memorinya, program dan data dalam memori terpisah ya, bedanya gitu. Arsitektur von Neumann, memorinya itu sama. Kalau arsitektur Harvard, memorinya itu terpisah ya, tidak sama, terpisah-pisah. Lanjut lagi, karakteristik bus di arsitektur von Neumann. Satu bus untuk instruksi dan data. Berbeda dengan arsitektur Harvard, dua bus terpisah untuk instruksi dan data. Ya, arsitektur von Neumann itu satu bus untuk instruksi dan data, sedangkan arsitektur Harvard dua bus terpisah untuk instruksi dan data. Dari karakteristik eksekusi arsitektur von Neumann, instruksi dieksekusi satu persatu, sedangkan arsitektur Harvard eksekusinya, instruksi dapat dieksekusi secara simultan. Kelebihannya, arsitektur von Neumann desain sederhana, fleksibilitas tinggi. Kalau arsitektur Harvard, performa tinggi karena akses simultan. Kekurangannya dari arsitektur von Neumann, bottlenecks karena satu bus. Kalau arsitektur Harvard, kekurangannya desain lebih kompleks. Gitu ya, teman-teman. Lanjut lagi ke materi berikutnya. Contoh sistem menggunakan arsitektur von Neumann. 1. Arsitektur von Neumann. Contoh sistemnya, komputer pribadi dan laptop. Penjelasannya, arsitektur ini mengandalkan satu memori untuk menyimpan data dan instruksi, di mana CPU mengeksekusi instruksi secara berurutan. Ini adalah arsitektur dasar yang digunakan dalam banyak komputer modern. Sedangkan arsitektur Harvard, contoh sistemnya, sistem pemrosesan sinyal digital, dan banyak mikrokontroler. Penjelasannya, dalam arsitektur ini, instruksi dan data disimpan dalam memori terpisah, memungkinkan akses simultan yang meningkatkan kinerja. Ini sering digunakan dalam aplikasi embedded. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung aja komen di bawah. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, salah pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Terima kasih dari aku, Ismahani. Udah, segitu dulu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.